Perkenalkan, saya Nata Ibu Fikriya, dari samping saya Setiana. Untuk materi yang pertama, gerak pada tumbuhan. Di sini ada gerak seismonasti dan niktinasi. Kemudian yang kedua ada gerak geotropisme. Untuk seismonasti dan niktinasi, gerak seismonasti adalah gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Yang kedua, gerak niktinasi adalah gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap alat dan untuk alat dan bahan yang diperlukan pada gerak seismonasti. Yang pertama ada tumbuhan putri malu. Ini tumbuhan putri malu. Kemudian ada alat tulis, buku dan pena. Kemudian ada penggaris. Dan yang terakhir HP untuk stopwatch. Kemudian yang kedua, gerak niktinasi. Alat dan bahan yang digunakan ada tumbuhan putri malu juga. Ada 2 tanaman putri malu. Kemudian kardus kotak hitam. Yang ketiga HP untuk stopwatch. Yang keempat label untuk label tumbuhannya. Yang kelima alat tulis. Seismonasti, gerak yang terjadi pada akibat sentuhan atau rangsangan pada tumbuhan putri malu. Jadi ada 3 gerakan, ada 3 sentuhan. Yang pertama sentuhan pelan, yang kedua sentuhan sedang, dan yang ketiga sentuhan cepat. Yang pertama kita praktekkan untuk sentuhan yang pelan. Jadi dari kita sentuh, kita hitung waktunya berapa menit tumbuhan putri malu itu akan membuka kembali. Kan kalau putri malu itu kita sentuh akan menutup ya. Jadi setelah kita sentuh, kita tunggu, kita lihat waktunya berapa menit tumbuhan putri malu itu akan membuka kembali. Jadi langsung kita praktekkan sekarang. Kita mulai ya. Hitung. Sedang. Ini aja deh. Selanjutnya yang ketiga untuk sentuhan cepat. Cari yang semudah. Pelan, yang pelan 3 menit 50 detik sudah mulai terbuka. Oke, untuk sentuhan yang ketiga, sentuhan cepat itu putri malu mulai makan lagi di menit ke-5 menit 35 detik. Selanjutnya untuk gerak niktinasi. Gerak niktinasi tadi adalah gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Jadi alat dan bahannya ada kardus ini untuk menutup salah satu dari tumbuhan putri malunya. Di sini sudah dikasih label. Untuk yang A ini nanti tanpa ditutup, sedangkan yang B ini ditutup pakai kardus.
Blewer tidak nanti. Kita akan siram sedikit air saja, nggak usah banyak-banyak biar nggak tumpah-tumpah itu airnya. Iya. Nah, jadi pertumbuhannya bisa kita amati setelah berumur 7 hari. Jadi dalam waktu 7 hari itu kita bisa melihat pertumbuhan kacang ini itu tumbuhnya ke samping atau ke atas. Atau nggak tumbuh. Sekian Atau nggak tumbuh. Menurut arah sinar matahari biasanya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Sudah cukup. Baiklah, untuk kesimpulan dari praktik kita hari ini, yang pertama kesimpulan dari gerak seismonastik, gerak yang dirangsang dari sentuhan. Yang pertama sentuhan pelan tadi, daun putri malu itu setelah disentuh pelan dia akan membuka kembali setelah menit ke 3 menit 50 detik. Kemudian sentuhan sedang dia akan membuka kembali daunnya di 4 menit 27 detik. Sedangkan yang terakhir di sentuhan cepat, daun putri malu akan membuka di menit ke 5 menit 35 detik. Selanjutnya untuk gerak liktinasi, dari hasil percobaan gerak liktinasi ini dapat disimpulkan bahwa gerak nasti dapat pada tanaman putri malu ini dipengaruhi suasana gelap, karena setelah ditutup dengan kotak hitam ini, setelah 15 menit daun putri malu akan tertutup. Selanjutnya untuk kesimpulan yang geotropisme. Jadi untuk pengamatan hasil jadi dari dari penanaman biji kacang merah ini kita akan menemukan hasilnya nanti pada hari ke-7, dan kita akan melakukan pengukuran untuk setiap harinya menggunakan liftar. Sudah? Jadi saya tambahi lagi ya, untuk gerak geotropisme ini nanti kan setelah biji kacang ini tumbuh ada dua. Kenapa ada 2 pot untuk media tanamnya? Jadi nanti setelah biji kacang ini tumbuh, yang satu ini digulingkan, yang satu tetap tegak lurus. Jadi nanti kita amati bagaimana tumbuhan kacang ini, dia akan mengikuti gravitasi atau tidak. Jadi yang kita gulingkan, kita gulingkan itu dia akan tumbuhnya ke samping atau ke atas.